Hari ini kita akan mencoba salah satu produk terbaru dari MG, yaitu MG Magnify iSmart. Nah, salah satu fitur dari mobil ini adalah kita bisa mengakses mobil kita dari handphone, nyalain kunci mobil ataupun nyalain panasin mobil dari jarak jauh, itu bisa kita lakukan. Salah satunya itu. Nah, untuk yang lainnya nanti kita coba langsung di mobilnya. Mobil MG yang akan punya mobil MG Magnify Smart, jangan lupa download aplikasinya di Play Store atau di iPhone, iStore. Nah, aplikasinya namanya MG iSmart. Nah, kalau sudah di-download, nanti kita masuk di aplikasinya langsung. Nah, dari aplikasi ini kita bisa langsung, kita akan coba untuk nyalain mobilnya. Masih menunggu sementara ini. Nah, sukses. Jadi mobilnya sekarang posisinya sudah menyala. Selanjutnya ayo kita ke mobil. Sekarang kita sudah di mobil, mobilnya udah nyala. Tadi kita nyalain lewat aplikasi dan posisi mobil masih mengunci, spion masih melipat. Yuk, kalau mau dengar suaranya boleh. Kita sudah posisinya sudah dalam mobil nih. Kuncinya aku simpan dulu. Mobil kita belum start engine. Kelebihan dari salah satu Magnify iSmart dari MG, kita nggak perlu matiin mesin. Jadi cukup push on, nyalain seperti biasanya, tanpa harus nyalain mesin lagi. Jadi dia langsung nyala tanpa harus matiin mesin dari aplikasi. Cukup naik, start kemudi biasa tanpa harus matiin mesin, tinggal jalan. Oke, sekarang kita jalan lagi. Ini apa? Di sini sudah ada kamera 360. Jadi kalau kita misalnya tekan, walaupun posisinya masih ini, kita bisa ngecek mobil kita untuk keseluruhan posisinya. Jadi seperti itu. Jadi depan belakang ini semuanya. Kita bisa, bahkan kita bisa mulai dari samping roda, kita bisa cek di samping roda. Terus untuk posisi belakang kita juga bisa cek posisi belakang. oke. Kemudian ini posisi depan kita bisa cek juga. Ini posisi depan. Akan dipilih. Ya. Jadi kita bisa cek dan salah satu dari kelebihan dari iSmart, dia sudah ada VDC. Jadi bukan hanya hill start assist yang dimiliki, tapi juga ada VDC. Jadi pada saat penurunan kita nggak takut untuk menginjak rem, bahkan kita nggak perlu menginjak rem. Mobil ini akan mengatur traksi roda supaya dia mengatur penurunannya supaya tidak slip atau apa. AC-nya saya normalin dulu ya. Soalnya ini masih. Kita matiin foot brake-nya. Nah. Saya perlu ngejelasin nggak? Untuk MG Magnify, MG HS Magnify, layar yang digunakan sedikit berbeda dari MG HS sebelumnya. Kalau yang sebelumnya hanya terhubung dengan Android Auto dengan Apple CarPlay, sekarang sudah Easy Connection. Jadi dia sudah menggunakan data secara pribadi. Nah, untuk pemilik nanti MG HS Magnify, dia nggak perlu mikirin soal jaringan, nggak perlu soal bayar. Jadi selama 3 tahun ini sudah ada free data selama 3 tahun bisa dipakai free. Jadi biar di lokasi yang tidak ada ininya, tidak ada sinyal, ini masih bisa. Harus tetap terhubung dengan signal. Terhubung dengan signal. Nah, misalkan ini kita mau coba autopilotnya. Autopilotnya mana, Pak? Autopilotnya tombolnya ada di sini. Kalau kita tekan 1, dia sudah aktif, ada aktif cruise control. Jadi dia bisa menyesuaikan jarak dengan
kendaraan di depan. Sudah ada TJA juga, traffic jamnya. Jadi bisa mengikuti alur kendaraan di depan. Misalnya di depan kencang, dia akan mengencang sendiri. Kendaraan di depan melambat, kita juga melambat. Ini saya aktif. Ya. Ini namanya MG Pilot-nya. Dia akan menyesuaikan dengan mobil di depan. Tapi kita set dulu, dia di 30. Nanti di speed 30 dia akan menyesuaikan. Seperti ini. Ini ada active cruise control, saya sedang ngerem. Dia akan memelankan sendiri. Kaki saya angkat, dia akan memelankan sendiri. Kita tunggu, siapa dia bisa jalan. Jadi ini kita tidak injak gas, tidak injak gas. Tapi fitur ini sebenarnya bukan untuk membuat drivernya lebih manja. Hanya sifatnya hanya membantu. Ya, sifatnya membantu. Karena kelelahan atau apa? Ya, karena kelelahan kita butuh MG Pilot Quid. Ini ACC-nya, adaptive cruise control-nya aktif. Kalau garisnya sudah hijau, kita nggak perlu lagi namanya megang setir. Ini tapi kalau ada yang memotong, ini akan hilang, akan kembali ke repeat kembali. Selama di kendaraan yang di depan. Dia kan sekarang mengikut sama mobil yang biru. Oke. Dia akan menyesuaikan kecepatannya, termasuk setirnya. Ya, kita nggak perlu megang setir lagi untuk mengendarai ini. Kayak ini sekarang ya. Nah, dia menyesuaikan speed kita, dia hilang, dia akan nyari kendaraan yang lain. Dia akan ketemu kendaraan lain satu lagi, dia akan menyesuaikan lagi. Berarti dia sudah sensor juga di samping nih. Iya. Cuman kalau ada di samping yang menerobos langsung ke depan itu dia akan rilis, artinya dia akan off lagi. Oke. Nah, sekarang sudah ini, tapi posisinya sebenarnya setir ini nggak boleh dipegang sepenuhnya, karena dia tetap harus ada beban. Gitu Ya. ya. Nah, ini saya nggak pegang dari tadi, nggak injak gas, nggak injak rem, dia akan menyesuaikan sendiri. Termasuk tadi mengerem sendiri, itu dia. Dia akan menyesuaikan dengan mobil yang merah yang di depan. Seperti ini. Nah, akan selalu peringatan untuk memegang setir karena setir ini tetap butuh beban. Oh, ini peringatannya tadi ya. Ya. Misalkan kita mau ambil. Tapi dia harus maksimal di 30. Maksudnya di maksimal 30. minimal 30. Minimal Di 30 kita set dari awal. Ini saya ambil kendali karena saya mau berbelok. Oke. Itu yang tadi fitur ini apa namanya? Ini misalkan kita nyalain sen, kita bisa lihat posisi roda. Kamera 360-nya langsung aktif untuk lebih memudahkan driver pada saat berbelok. Dia bisa lihat sekeliling daerah ban, trotoar atau apa yang bisa menghalangi. Nah, sekarang dia lagi nyari lagi. Kalau nggak ada, masih ada dalam kondisi ininya dia bisa ngikut sendiri. Tapi kalau sudah ada kendaraan di depan, coba kita gas sedikit, kita akan masuk di lane-nya yang mobil merah di depan lagi. Oh, yang mobil merah. Menyesuaikan, ya. Ini speednya masih di 30. Sampai di 30. Kalau kita mau naikin sedikit, tinggal digas, kemudian di set. Nah, dia dapat satu lagi mobil. Notifikasinya semua tetap ada di layar sini. Ada di layar. Jadi kalau garisnya hijau, dia sudah ada dapat satu pakem ACC-nya itu aktif langsung otomatis. Tapi kalau MG Pilot-nya dia belum aktif statusnya di sini. Kita ambil alih. Tapi kalau tiba-tiba dia tiba-tiba dia merespon pasti ngerem ya. Pasti ngerem. Tapi disarankan untuk drivernya jadi sifatnya ini kan hanya membantu. Iya. Hanya membantu. Posisi kaki disarankan ada di posisi rem, bukan di gas. Oh, berarti tipnya berada di posisi rem ya. Posisinya ada di rem. Ini hanya untuk safety-nya. Tapi Ini dia berfungsi ya remnya. remnya berfungsi, bahkan juga ada FCW-nya. Itu full collision warning. Jadi ada pemberitahuan akan terjadi tabrakan di depan. Oh, Itu kan ada pemberitahuan. Itu namanya smart comment. Contohnya, hello MG, I'm here. I want to see the sky. Boleh pakai bahasa apa aja, saya mau buka sunroof, open the sunroof. Tapi karena MG ini produk global, makanya dia tidak menggunakan bahasa Indonesia. Kalau tutup? Kalau tutup, Iya. ini suaranya agak bising, jadi dia agak susah membaca, jadi agak sedikit harus besar. Hello MG. Hello MG. ada suara ya. Iya, kalau dia akan noise. Hi,
Hi, how can I help? I am hungry. I found more than one restaurant. Which one would you like to pick? Line 2. Pardon? Line 2. Line 2. Okay, getting directions to Baksobo Jangan. Jadi kan masuk ke bagian navigasinya langsung. Nah, Terus dia arahkan ini langsung ke Diarahkan tempat langsung. tempat ini ya. tempat ini ya. Jadi di sini sudah ada juga untuk isi kon Apple CarPlay sendiri, sudah ada Bluetooth juga. Navigasinya juga kita bisa voice command juga. Misalkan play musik juga dia sebenarnya sudah sediakan. Hello MG. Tiba-tiba kita ngegas. Kemudian ada ini. Jadi ada beberapa fitur yang bisa digunakan di jalan umum dan ada yang tidak bisa digunakan jalan umum. Contohnya lane keep assist. Jadi salah satu fiturnya ini kalau dia standarnya harus di atas 60 km. Contoh kita speed di atas 60 km. Aktifin dulu. Ketika kita keluar jalur, Pak, dia akan misalkan jalurnya kita keluar jalur seperti ini. Misalnya kan kita coba di tol. Nanti kita akan coba, mungkin lain waktu Pak, kalau ada waktu lebih banyak lagi kita akan coba. Kalau kita keluar jalur begini, setirnya akan membantu untuk mengembalikan ke jalur semula. Oh, gitu ya. Ya, biasanya kadang itu berfungsi pada saat misalnya orang sedikit mengantuk. Oh, gitu ya. Sedikit mengantuk, makanya lebih banyak kita fungsikan ke jalur tol. Jadi dia membacanya ini yang apa lagi garis-garis yang dari jalanan itu Jalan, ya. marka jalan. Marka jalan. Marka jalan. Set. Tapi kalau tidak ada marka jalan, Dia nggak bisa ngebaca, Pak. posisi ya. Iya. Dia harus marka jalan harus bagus. Ini saya nggak ini karena dia sudah hijau aktif berarti MG pelletnya aktif. Saya nggak, kakinya saya angkat, kaki saya angkat. Nah, please hold karena bebannya sudah hilang di setirnya seperti itu. Jadi kalau garisnya hijau Pak, dia akan menyesuaikan speed di depan. Perintahnya apa itu? Press hold stick, jadi suruh pegang karena beban setirnya hilang. Jadi pilot quit karena ada motor yang memotong lagi. Nah dia kembali lagi nanti. Di MG Magnify AS ini ada 5 mode berkendara. Jadi misalkan ada mode custom kita pakai, dia ada custom di layar, kemudian ada mode eco, kemudian ada mode normal, kemudian ada mode sport aktif. Nah, dan ada lagi satu tombol spesial. Di sini tertulisnya super sport. Super sport. Nah, MG HS ini kan mesinnya 1500 turbo dengan transmisi dual clutch, yang mana dual clutch itu lebih responsif, cocok untuk mesin turbo, akan lebih responsif lagi. Misalkan kita pencet tombol ini akan berubah dan power yang dikeluarkan dari mesin juga berubah. Kita akan coba. Oke. Misalkan kita coba dari 0, kita pencet ini. Nah, jadi dia bukan matic lagi Pak, dia kan berubah. Boleh dibuat matic, boleh. Forward collision warningnya aktif. Ini kalau menabrak tadi ada peringatan Ada ya. peringatan, ada FCW, forward collision warning. Jadi ada pemberitahuan akan terjadi benturan. Coba lagi. Nih, sepertinya. Coba di depan.
kita posisinya tidak di kaca. Ada beberapa mobil di kaca, kalau kita ada posisinya di dalam. Pada saat hujan ini bisa dilihat Yang mana? ketimbang yang ada di kaca. Ya kan, kalau di kaca kan pada saat Oke, hujan, ini ya. ah, Ini ya. Ya, ya. Kalau di kaca kan kalau Nah, hujan misalkan- aneh ya. misalkan kita ini Ya. kita jalan tiba-tiba ada yang melambung, kita nggak lihat, misalnya ada motor dan nggak lihat, dia kelihatan di kaca. Selama nggak kelihatan di kaca, dia akan ada menyala di sana atau di kiri, tergantung posisi kendaraan lain. Itu berat jadinya Pak ya, dia kan berat. Sport, dia langsung berubah matic. Pilihannya dia ada 3 mode berkendara, setirnya itu bisa diatur seberat apa mau kita pakai. Oke Tribuners, kurang lebih review hari ini untuk Yagi HS Smart seperti itu. Untuk lebih jauhnya lagi boleh datang ke dealer kami di Jalan APP Tarani nomor 45 Makassar. Oke.